talaha. Maka ta kadalik muraqqaqah wa lam muraqqaqah. Tala alif di sini mad tabi'i, tala wa ha muraqqaqah wal alif kadalik mad tabi'i. Hal huna yusamma ya Abdurrahman tala ha adalah untuk mad arid li sukun? Mad arid li sukun aula? Lima adalah talaha. Anta ma ta'rif mad arid li sukun ma'a mad tabi'i? Ma fi akhiruha. Akhiru mada? Yani ba'da harfil mad ha lam yujad ay harfin. Berarti dia bukan mad arid li sukun seperti alamin, rahim. Maka ya sakinah qablahu kasrah mad, tetapi ada mim setelahnya, dan alamin ada nun, maka dia mad arid lis sukun. Adapun di sini bukan arid lis sukun. Maka selesai dari ilmu tajwid dan sekarang kita masuk kepada ilmu qiraah. Maka di dalam ayat yang pertama wasyamsi waduhaha telah terjadi ikhtilaf dari khamsa qura yang ada pada kita. Maka khamsa qura di sini Wars an Nafi', Hafs an Asim, Ad-Duri anil Kisai, Ad-Duri an Abi Amr, dan riwayat Ruwais dan Rauh dari Ya'qub al-Hadrami. Faidan fi qawlihi ta'ala waduhaha amma wasyamsu aw wasyamsi lam yakhtalif al-qura. Maka semua membaca wasyams. Walakin al-farq ikhtilafi waduhaha. Maka untuk ayat duha di sini yang khilaf bukan juga pada ha-nya, tapi duha di sini dalam keadaan alif layyinah, dan alif layyinah adalah alif yang sakinah qablahu fathah, alif layyinah. Bismillah. Maka di dalam ayat ini terjadi ikhtilaf. Dhahaba jumhur, dan makna jumhur di sini hanya dua, Hafs an Asim dan juga Ya'qub al-Hadrami. Qara'a bil fathah bila khilaf anhum. Maka di sini dibaca waduhaha wasyamsi waduhaha. Syahidnya duhaha. Adapun ikhtilaf padanya Wars an Nafi' dan juga Abu Amr, keduanya membaca bitaklil. Dan makna taklil adalah condong sedikit kepada kasrah dari al-fathah. Kalau tadi Hafs an Asim dibaca waduhaha, maka karena Wars an Nafi' dan juga Ad-Duri an Abi Amr membaca dengan taklil, maknanya dicondongkan ke kasrah sedikit. Kalau dihitung sudut elevasi dari 0 sampai 90 derajat, maka dia hanya 70 derajat, kurang 20 derajat kepada fathah. Maka dia mail condong yang sedikit. Maka dibaca waduhaha wasyamsi waduhaha.
Ini qiraah dua qurra yang masyhur dari Warsh dan Abu Amr. Dan adapun khilaf yang ketiga, qiraah dari Al-Kisai. Wal Kisai qara'a bil imalah bila khilaf anhu. Maka dia membaca dengan al-imalah. Ma makna al-imalah? Al-murad al-imalah al-kubra. Maka kita katakan al-imalah yang qasimu ila kismain. Al-imalah al-kubra kama huna arada bihi bil kisai, dan makna al-imalah al-kubra mail minal fatah qarib ilal kasrah. Maka dia kecenderungannya, kecondongannya lebih mendekati kepada kasrah. Jika kita hitung sudut elevasi dari 0 sampai 90, maka sudut elevasinya hanya 30. Belum mencapai 45, setengah dari vertikal ataupun menyudut 45, pertengahan dari 90, belum. Maka di sini dia condong kepada kasroh, lebih mendekati kasroh daripada fathah. Ini dinamakan al-imalah al-kubra. Lalu tadi Warsh wa Abu Amr diistilahkan dengan at-taqlil wa kadzalika taqlil. Dinamakan juga al-imalah walakin as-sughra. Maka al-imalah as-sughra mempunyai dua nama. Al-imalah as-sughra dan at-taqlil. Maka yang masyhur inda qiraatil Warsh adalah at-taqlil, bukan al-imalah as-sughra. Namun sama maknanya. Al-imalah imalatan, dua imalah, imalah sughra dan imalah al-kubra. Dan imalah as-sughra maknanya at-taqlil, dan imalah al-kubra maknanya adalah qiraah al-Kisai yang mendekati kepada kasrah. Lalu bagaimana dibacanya? Waduheha, waduheha, mendekati kasrah. Maka inilah tiga khilaf yang ada dari ayat yang pertama. Maka kita ulang dari tiga qiraah. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Maka qiraah yang kedua, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Qiraah yang ketiga, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Maka ini ayat yang pertama yang terjadi khilaf dari tiga qurra. Dan apakah pertanyaan, the big question here, pertanyaan yang besar, apakah maknanya berbeda? Jawabnya tidak. Maka ini yang perlu diperhatikan kepada awam. Tidak semua perbedaan dari Hafs an Asim miskin, tidak mengetahui qiraah banyak, hanya dipikirnya Al-Quran itu qiraah Hafs an Asim. Pas suatu hari imam yang kebetulan mempunyai qiraah membaca wasyamsi waduheha atau wasyamsi waduheha. Wah, ini qiraahnya lain nih, beda arti jadinya. Dari siapa bilang beda arti? Maka arti tidak berbeda karena ini lahjah. Yang lahjah itu adalah dialek. Seperti kita bahasa Indonesia yang lafadznya sama namun dialeknya berbeda. Misalnya seperti orang Indonesia, bahasa Indonesia dengan bahasa Betawi misalnya. Mau kemana? Mau kemana? Maknanya sama atau tidak? Mau kemana? Ila aina? Mau kemana? Ila aina juga. Seperti itu contohnya. Atau yang lebih slang lagi, mau ke Menong. Intinya sama. Seperti itu juga. Kalau bahasa Minangnya apa? Kemano ya? Misalnya, mau kemana? Mau kemana? Betawi.
Orang Minang mau ke mano, gitu. Iya, mano, benar. Bukan. Misalnya jika begitu pun mau ke mano, maka tidak merubah makna. Begitupun di Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan berbagai lughah. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Maka i'rab Arabiyan hal mansub. Kami menurunkan Al-Quran Arabiyan, ay fi lughatil Arabiyah. Wa lughatul Arabiyah fi hadal waqt kathir. Idan adzahir Jibril alaihi salam menurunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai lahjah qiraah. Maka dibaca oleh Nabi wasyamsi wa duhaha. Juga diriwayatkan kepada Nabi wasyamsi wa duhaha, dan juga diriwayatkan wasyamsi wa duhaha. Mana dalilnya? Seperti dikeluarkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami'us Sahih, bagaimana Umar mengingkari Ubay ibnu Ka'ab, seorang qurra di zamannya, sahabi qurra yang di hadis muttafaqun alaih fastaqra'ul Qur'an an arba'ah. Maka bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran dari 4 sahabat. Siapa? Di antaranya Ubay ibnu Ka'ab. Maka Ubay ibnu Ka'ab paling utama dari sahabat dalam permasalahan qiraah. Maka dia hujjah di zaman Nabi. Di saat suatu hari dia membaca surat, beberapa riwayat disebutkan Ad-Dukhan, namun tidak disebutkan bagaimana lafaz ayatnya, didengar oleh Umar aneh. Dan Umar mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hada yaqra bi qira'atsani. Ya Rasulullah, ini Ubay baca dengan qiraah yang tidak aku hafal dan tidak pernah aku dengar darimu. Karena semuanya mata airnya kepada Nabi. Maka Nabi, Iqra ya Ubay, dibaca ayat yang didengar oleh Umar yang aneh tadi. Apa kata Nabi setelah Ubay membaca? Hakadal Qur'an unzila. Al-Quran diturunkan seperti ini. Nabi yang diturunkan Quran kepadanya oleh Jibril, dia membaca lahjah dialek ini. Diakui oleh Nabi takrir. Maka di sini sunnah takririyah. Seperti itu Al-Quran turun. Kemudian Umar yang protes pun, dia bilang berbeda dengan yang aku dengar darimu. Idan iqra ya Umar. Umar pun membaca yang dia dengar dari Nabi tentang ayat yang sama. Di saat dibaca wahakadal Qur'anu unzila, maka seperti ini pula Al-Quran diturunkan. Maka dari sini menunjukkan bahwa dalam satu ayat diturunkan dari berbagai anwa lughatil Arabiyah walahjat al-Arab. Kama huna al-an wasyamsi wa duhaha wa duhaha wa duhaha idan kullu sawa. Fa'ala hada, maka oleh sebab itu please belajar ilmu qiraah sehingga tidak menghukumi kepada orang, wah ini bikin fitnah. Bikin fitnah ini qiraahnya lain, orang jadi bingung. Ya kita mempelajari sehingga tidak membuat fitnah, dan kita membacanya di masjid kita. Yang datang murid-murid kita, yang datang yang belajar dengan kita. Orang awam datang kepada kita tahu bahwa kita qiraahnya bermacam-macam, tidak membuat fitnah. Dan jika kita buang ilmu ini, maka bagaimana kaum muslimin akan mengetahui di sana ada qiraah selain Hafs an Asim? Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi yang Nabi mengatakan kepada Ubay, seperti ini Al-Quran diturunkan, dan kepada Umar, seperti itu Al-Quran diturunkan. Kalau hanya kita memahami qiraah dari Hafs an Asim saja, tidak ada qiraah Warsh, tidak ada qiraah Al-Kisai, ini saja contoh yang berbeda dari 3, maka dari mana kita akan mengetahui sunnah Nabi yang dulu Nabi membacakan kepada para sahabat dengan qiraah yang banyak? Maka tidak membuat fitnah. Yang membuat fitnah, jika misalnya dia disuruh menjadi imam di masjid awam, dan baru pertama kali pertemuan, dan kebanyakan yang di masjid awam bapak-bapak yang tidak mengetahui ilmu qiraah wala tajwid.